Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 21 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, Tuhan atas hari Sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kebutuhan terbesar kami adalah kehadiran Roh-Mu ya Yesus dalam hati dan pikiran kami, agar tidak hanya kami mengerti kebenaran ini, namun menjadikannya bagian kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Grace Silitonga. Silakan Ibu Grace. Judul renungan kita hari ini, Iman dalam Sejarah yang Diilhamkan. Ayatnya terdapat dalam Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Para ahli ilmu geologi mengakui telah mendapatkan bukti dari bumi ini sendiri bahwa bumi ini jauh lebih tua umurnya dari apa yang diajarkan oleh tulisan Nabi Musa. Tulang-tulang manusia dan binatang-binatang, sebagaimana alat-alat peperangan, pohon-pohon yang sudah membatu, dan lain sebagainya, yang jauh lebih besar daripada yang ada sekarang ini, atau yang telah ada sejak ribuan tahun, telah ditemukan, dan dari hasil-hasil penemuan ini diambil kesimpulan bahwa bumi ini telah dihuni lama sebelum masa seperti yang telah dinyatakan dalam catatan tentang penciptaan dalam Alkitab, dan penduduknya itu adalah makhluk-makhluk yang ukurannya jauh lebih besar daripada manusia yang hidup sekarang ini. Dalih seperti ini telah menyebabkan banyak orang yang mengakui percaya akan Alkitab telah berpendapat bahwa hari-hari penciptaan itu merupakan satu jangka waktu yang lama dan tidak terbatas. Tetapi terpisah dari sejarah Alkitab, ilmu bumi atau geologi tidak dapat membuktikan apa-apa. Mereka yang mendasarkan pendapatnya atas penemuan-penemuan tersebut tidak mempunyai pemikiran yang pasti tentang ukuran manusia, binatang-binatang, dan pohon-pohon sebelum air bah, ataupun tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada waktu itu. Barang-barang kuno yang diketemukan di dalam bumi ini memang memberikan bukti tentang suatu keadaan yang coraknya berbeda dalam banyak hal dari keadaan sekarang ini. Tetapi kapan waktunya keadaan tersebut berlaku hanya dapat dipelajari dari sabda yang diilhamkan itu. Di dalam sejarah tentang air bah, firman Allah telah menjelaskan apa yang tidak akan pernah dapat diterangkan hanya oleh ilmu geologi saja. Pada zaman Nuh, manusia, binatang-binatang, dan pohon-pohon yang jauh lebih besar daripada yang ada sekarang ini telah terpendam, dan dengan demikian telah terpelihara sebagai satu bukti kepada generasi mendatang bahwa orang-orang pada zaman Nuh telah dibinasakan oleh air bah. Tuhan menghendaki agar penemuan-penemuan akan benda-benda tersebut dapat meneguhkan iman dalam sejarah yang diilhamkan itu. Tetapi manusia, dengan dalihnya yang sia-sia, jatuh ke dalam kesalahan yang sama seperti halnya orang-orang pada zaman sebelum air bah. Perkara-perkara yang diberikan Allah kepada mereka sebagai satu keuntungan telah diubahkan menjadi satu laknat dengan menyalahgunakannya. Adalah salah satu usaha iblis untuk menuntun manusia agar menerima dongeng orang-orang yang tidak percaya, karena dengan demikian ia dapat mengaburkan hukum Allah yang sebenarnya jelas serta mengeraskan manusia untuk memberontak terhadap pemerintahan ilahi. Usahanya itu terutama sekali diarahkan terhadap hukum yang keempat. Oleh karena hukum ini dengan jelas menyatakan adanya Allah yang hidup, Halik pencipta langit dan bumi. Usaha yang terus-menerus diadakan untuk menerangkan bahwa terciptanya bumi ini adalah diakibatkan oleh sebab alamiah, dan pendapat manusia diterima sekalipun oleh orang-orang yang mengaku dirinya Kristen untuk menentang ajaran-ajaran Alkitab yang jelas itu. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 121-123. Terima kasih Ibu Grace atas penata layanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan,
ada sebuah ayat yang sering kurang tepat diaplikasikan. Ayat yang mana dan apa maksudnya? Kita buka Ulangan 29 ayat 29 yang berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ayat ini sering digunakan sebagai alasan untuk tidak membahas hal-hal yang berhubungan dengan kealahan. Ayat ini sama sekali bukan melarang untuk mengenal Allah yang kita sembah. Kita perlu mengenal siapa Bapa dan siapa anaknya. Sebab dengan mengenal keduanya adalah hidup yang kekal, serta menolong kita memahami identitas Roh Kudus itu. Lalu tentang apakah ayat ini berbicara? Judul perikopnya adalah Perjanjian dengan Allah diperbaharui. Perhatikan beberapa ayat yang kita cuplik dari Ulangan 29 tersebut sebagai gambaran kecil maksud daripada Ulangan pasal 29. Kita baca ayat 2 sampai ayat 6. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi, perhatikan, sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu." Saudaraku dalam Tuhan, intinya adalah bahwa pekerjaan mujizat yang Allah lakukan bagi umatnya itu adalah rahasia Allah. Silahkan baca keseluruhan pasal. Lalu bagaimana dengan tanggapan roh nubuat? Mari kita baca dalam Christian Education halaman 193 paragraf 1 yang berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Ulangan 29 ayat 29. Perhatikan, hanya bagaimana Allah menyelesaikan pekerjaan penciptaan, Ia tidak pernah mengungkapkan kepada manusia. Ilmu pengetahuan manusia tidak dapat menyelidiki rahasia yang maha tinggi. Kekuatan kreatifnya tidak bisa dipahami seperti keberadaannya. Pekerjaan mujizat Allah, termasuk pekerjaan mujizat penciptaan, tidak pernah Allah ungkapkan kepada manusia. Itu rahasia Allah, dan inilah peran iman. Kita tidak perlu tahu bagaimana caranya Allah membangun Hawa dari Adam. Tetapi oleh iman kita percaya bahwa Hawa keluar dari Adam. Ini sama dengan bagaimana Allah ada. Itu tidak perlu kita cari tahu atau ketahui. Tetapi oleh iman kita percaya Allah ada. Inilah makna dari Ulangan 29 ayat 29. Jadi, ayat itu bukan tentang apakah bisa atau tidak bisa mempelajari tentang kealahan, khususnya untuk mengenal Bapa dan anaknya. Mengenal Bapa dan anaknya wajib, tetapi bagaimana mereka melakukan tindakan mujizat itu bukan bagian kita. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian, apalagi penjelasan tentang Ulangan 29 ayat 29? Kerinduan segala zaman, buku pertama, halaman 241, paragraf 1, berbunyi, sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Amos 3 ayat 7. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Ulangan 29 ayat 29. Allah telah memberikan perkara-perkara ini kepada kita, dan berkat-Nya akan menyertai orang yang dengan tekun dan setia mempelajari nubuatan-nubuatan kitab suci. Meski ada yang menjadi rahasia Allah, tetapi ada yang Allah nyatakan, dan salah satunya
tentang nubuatan. Meski perlu dipelajari dengan tekun dan setia, namun ada banyak yang Allah nyatakan melalui nubuatan bagi manusia dengan jelas, khususnya tentang kedatangan anaknya yang tunggal turun ke dunia menjadi manusia. Perhatikan nasihat penubuat berikut ini dan masih berhubungan dengan Ulangan 29 ayat 29. The Ministry of Healing halaman 429 berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ulangan 29 ayat 29. Pernyataan tentang dirinya, perhatikan ya, yang telah diberikan Allah dalam firman-Nya adalah untuk kita pelajari. Jadi ada yang bisa kita pelajari tentang Allah yang telah Dia nyatakan. Ini boleh untuk kita pahami, tapi di luar ini kita tidak melakukan penetrasi. Bisa lihat bahwa ada yang bisa kita pelajari dan pahami tentang Allah, khususnya tentang dirinya yang telah Dia berikan di dalam Alkitab. Tetapi selebihnya bukan bagian kita. Contohnya, seperti bagaimana Dia menciptakan dunia dan alam semesta, itu bukan bagian kita. Itulah sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 187 paragraf 2 yang berbunyi, tetapi terpisah dari sejarah Alkitab, ilmu bumi atau geologi tidak dapat membuktikan apa-apa. Manusia tidak dapat membuktikan bagaimana riwayat penciptaan tersebut. Jika mau menerima penjelasan tentang penciptaan, baca Alkitab dan oleh iman percaya apa yang dinyatakan. Inilah hubungannya iman dengan sejarah yang diilhamkan, yaitu sejarah penciptaan langit dan bumi. Apapun yang di luar dari yang Alkitab nyatakan, datangnya dari iblis yang selalu berusaha mengaburkan hukum Allah, khususnya hukum keempat. Karena dalam hukum yang keempat tersebut dinyatakan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, serta segala isinya, dan Dia ciptakan hanya dalam 6 hari harafiah. Perhatikan Roh Nubuat menekankan dalam Spiritual Gifts, volume 3, halaman 94, paragraf 3, yang berkata, manusia tidak akan ditinggalkan tanpa alasan. Allah telah memberikan bukti yang cukup yang menjadi dasar iman jika manusia ingin percaya. Bukti yang diberikan Allah kepada kita sudah cukup untuk menjadi dasar iman. Pilihan ada pada kita, adakah kita percaya atau tidak. Saya dan keluargaku memilih untuk percaya bahwa Allah menjadikan bumi dan segala isinya hanya dalam 6 hari harafiah. Dan pada hari ke-7, yaitu hari Sabat, Dia berhenti dan memberkati serta menguduskannya. Agar pada hari itu, kita, ciptaan termulia, boleh bersekutu dengan Allah kita melalui anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan singkat, padat dan jelas, bahwa ada bagian yang Allah nyatakan kepada kami untuk kami pelajari sebagaimana firman-Mu nyatakan, dan ada yang memang rahasia Allah, seperti bagaimana Engkau menjadikan bumi, laut, dan segala isinya. Itu adalah bagian-Mu dan bagian kami adalah percaya oleh iman. Tolong kami ya Bapa, agar kami melalui kehadiran roh anak-Mu mengerti dan melihat apa yang telah dinyatakan melalui iman. Sehingga dengan demikian ini menjadi kekuatan dan pertumbuhan kerohanian bagi kami, dan kami saksikan kepada sesama. Tolong kami sepanjang hari ini, beserta kami ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.